Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya kembali akan memberikan uraian Dhamma kepada ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Dan pada malam hari ini saya akan menggunakan Acintaya Sutta sebagai tema ceramah saya. Kalau diterjemahkan kata Acintaya Sutta, itu artinya khotbah tentang yang tidak perlu dipikirkan. Kata Acintaya itu berasal dari kata A, kemudian cinta itu berpikir sebenarnya, atau cinta itu dalam bahasa Pali itu berasal dari kata cita. Cita itu artinya pikiran. Tetapi kata cita itu sendiri kemudian jika diubah menjadi kata kerja, dan di situ adalah kata kerja yang bersifat anjuran, biasanya ditambahin dengan akhiran eya. Eya itu artinya seharusnya. Oleh karena itu sutta ini memuat tentang apa yang seharusnya tidak dipikirkan. Menurut Sang Buddha, ada 4 hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Tidak perlu kita pikirkan, karena masalahnya adalah kalaupun kita pikirkan, tidak akan memberikan manfaat kepada kita yang memikirkannya. Nah, 4 hal itu adalah: 1, kekuatan atau kemampuan seorang Buddha, atau kehebatan seorang Buddha. Kita semua tentunya, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, memiliki keyakinan kepada Sang Buddha, seorang manusia yang telah berjuang untuk menemukan Dhamma, kemudian mencari jalan agar kita semuanya yang mau mempraktikkan, mau mengikuti jalannya, bisa bebas dari penderitaan. Tentu kehebatan beliau dalam berjuang itu sangat luar biasa. Kemampuan beliau dalam membabarkan Dhamma itu juga luar biasa. Kemampuan beliau dalam membuat orang untuk memahami Dhamma yang beliau babarkan itu juga luar biasa. Kemudian Dhamma yang beliau sampaikan itu juga luar biasa. Akan tetapi ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kita semuanya sekalipun memiliki keyakinan kepada Sang Buddha sebagai guru agung junjungan kita, sebagai orang yang selalu kita puja setiap waktunya, sebagai orang yang kita jadikan panutan dalam perilaku kehidupan kita, kita tidak perlu
memikirkan sampai sejauh mana, sampai sedetail apa kehebatan seorang Buddha itu. Karena kalaupun kita pikirkan, kalaupun kita bayangkan, kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk memahami kehebatan seorang Buddha sepenuhnya. Dari sejak Sang Buddha wafat hingga sekarang, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu selalu dipelajari. Dan sampai sekarang 2500 tahun, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu belum habis untuk dipelajari. Selalu saja ada hal-hal yang baru yang bisa ditemukan oleh para cendekiawan, oleh para sarjana Buddhis tentang kehebatan ajaran Sang Buddha. Belum ada akhir dari semua ini. Belum ada titik terang kapan kita akan mengakhiri untuk mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Selalu ada penemuan-penemuan baru. Kalau generasi zaman dahulu menemukan penemuan ini, nanti generasi selanjutnya melakukan penemuan baru dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itulah kemudian buku-buku baru itu selalu bermunculan. Buku-buku baru itu selalu ada, selalu diterbitkan, baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kita tentu memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Sang Buddha, yang begitu hebat, begitu agung dalam membabarkan Dhamma. Kita cukup memiliki keyakinan bahwa beliau adalah orang yang tidak salah, bahwa beliau adalah orang yang benar ketika beliau membabarkan Dhamma itu. Kita jadikan panutan apapun yang kita pahami, kemudian kita praktekkan. Sekalipun katakan yang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya pahami, mengerti, dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya berdana saja. Itu salah satu dari ajaran Sang Buddha, berdana saja. Itu pun kekuatannya sudah mampu membuat ibu bapak dan saudara-saudara semuanya untuk terbebaskan dari samsara, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dan merealisasi nibbana. Cukup dari memahami berdana itu saja, cukup dari mempraktekkan berdana itu saja, sudah cukup untuk membuat ibu bapak dan saudara semuanya merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Tidak perlu sampai menunggu dalam kehidupan yang akan datang, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya baru merealisasi nibbana, baru merasakan bagaimana kedamaian, bagaimana kebahagiaan nibbana itu. Hanya dari berdana yang dianggap sebagai salah satu praktek yang paling rendah, praktek yang paling sederhana, praktek yang dikatakan sebagai batu pijakan, dianggap lebih rendah daripada pelaksanaan sila, lebih rendah daripada meditasi, lebih rendah daripada kebijaksanaan. Tetapi sekalipun itu yang paling rendah, dianggap paling rendah oleh umat Buddha, kalau dipraktikkan dengan sungguh-sungguh, dipraktikkan dengan serius, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya akan mampu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, akan mampu mendapatkan kebahagiaan yang tidak biasanya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya rasakan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya berdana,
Kemudian ibu bapak dan saudara semuanya berpikir bahwa berdana itu adalah praktek yang sederhana, praktek yang simpel, praktek yang paling mudah. Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya dana itu, praktek berdana tersebut, itu kekuatannya tidak ada bedanya seperti menjalankan sila, seperti melaksanakan meditasi, juga seperti mengembangkan kebijaksanaan. Mengapa saya katakan demikian? Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya berdana, berarti memberi, mengikhlaskan sesuatu yang ibu bapak dan saudara semuanya miliki untuk kepentingan orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi juga untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk ketika ibu bapak dan saudara semuanya mau datang ke wihara begini, ibu bapak dan saudara semuanya sebenarnya meluangkan waktu. Berarti ibu bapak dan saudara semuanya mendanakan waktunya untuk kepentingan bersama. Seperti tadi pagi kita gotong royong rame-rame begitu, itu juga mendanakan waktu sebenarnya. Kita tinggalkan semua aktivitas kita, kita tinggalkan semua kegiatan kita, tetapi kemudian kita dedikasikan waktu kita untuk bekerja di wihara. Ibu-ibunya tadi siang waktu saya makan, saya suruh bersih-bersih karena harapan saya pagi-pagi ibu-ibunya datang, tapi tidak ada yang datang sama sekali. Akhirnya apa? Begitu saya jam makan ya saya bilang, sambil menunggu saya makan, tolong dibersihkan halamannya. Itu karena pagi-pagi saya tunggu kok, mana ini ibu-ibunya tidak datang-datang ya. Sibuk di dapur mungkin menyiapkan makanan untuk saya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya datang ke wihara itu meluangkan waktu, berarti kita mendanakan waktu kita. Memberi itu sebenarnya adalah pelaksanaan dari sila kedua. Karena sila kedua itu kalau hanya sekedar adina dana weramani sikap padang sama diami, praktek hanya menghindari pencurian, itu hanya satu aspeknya saja. Itu hanya aspek negatifnya saja. Mampu menghindari pencurian itu baik. Tetapi bagaimana kemudian kita meningkatkan praktek sila kedua itu? Dengan berdana, dengan memberi. Memberikan apapun yang ibu bapak dan saudara-saudara semua miliki. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya memberi, di situ ibu bapak dan saudara semuanya akan mengurangi keserakahan. Keserakahannya berkurang. Berani melepaskan. Berarti berani memberikan. Di situ keserakahannya berarti berkurang. Ketika kita memberi dengan penuh kasih sayang. Harapannya apa? Siapapun yang kita beri, mereka itu berbahagia. Oleh karena itu begitu pagi-pagi tadi kita bekerja untuk wihara, harapannya apa? Siapapun yang datang ke wihara ini, lihat wihara ini bagus, dicat dengan rapi, yang melihat pun bahagia. Begitu ibu-ibu membersihkan halaman dari sampah-sampah begitu, harapannya apa? Harapannya adalah agar siapapun yang memandang tempat ini bersih, tempat ini bebas dari sampah, orang pun senang, orang pun bahagia. Sehingga ibu bapak dan saudara semuanya mengkondisikan orang lain untuk berbahagia. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mengkondisikan orang lain untuk berbahagia, ibu bapak dan saudara semuanya juga bahagia, bebas juga dari kebencian. Saat itu juga ibu bapak dan saudara semuanya bebas dari kebencian. Mengetahui manfaatnya inilah, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya sebenarnya tepat pada saat itu mengembangkan kebijaksanaan. Hanya dari berdana saja, semua aspek ajaran Sang Buddha itu sudah bisa dinikmati.
Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak perlu meluangkan waktu untuk ikut retreat meditasi di tempat-tempat meditasi yang jauh keluar dari pulau ini misalnya. Cukup kembangkan jiwa kedermawanan itu saja. Saat itu pun ibu bapak dan saudara semuanya mempraktekkan sila, mempraktekkan samadhi, juga mempraktekkan kebijaksanaan atau panya. Tujuannya meditasi untuk apa? Tujuan meditasi itu hanya untuk melepaskan kita dari keserakahan, dari kebencian, dan dari kebodohan. Hanya itu saja tujuannya, tidak lebih dari itu. Kalaupun kita bisa konsentrasi, kalaupun bisa mengembangkan kesadaran, kesadaran itu pun, konsentrasi itu pun akhirnya bertujuan untuk menghapus, menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dari dalam diri kita. Kalau sekedar mampu konsentrasi, kalau sekedar mampu untuk mencapai jana, itu bukan tujuan sebenarnya. Di zaman Sang Buddha, bahkan sebelum Sang Buddha itu muncul, yang namanya orang bisa konsentrasi itu sudah banyak. Yang namanya orang bisa mencapai jana itu banyak. Bahkan gurunya Pertapasiddhartha yang bernama Alarakalama dan Udakaramaputa, mereka mampu mencapai jana tertinggi, yaitu jana ke-7 dan jana ke-8. Tapi mereka tidak terbebaskan dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Mereka mampu berkonsentrasi begitu luar biasa, tetapi keserakahan, kebencian, dan kebodohannya masih ada di sana. Nah, oleh karena itu, orientasi kita, tujuan kita dalam praktek itu adalah untuk menghancurkan, untuk melepaskan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Hanya dari praktek satu ajaran saja yang kita anggap sederhana begitu, itu pun sudah membuat kita begitu luar biasa sebenarnya. Mampu bersosialisasi dengan baik. Karena apa? Kita mampu memberi. Oleh karena itu, dalam salah satu pesannya, Sang Buddha itu mengatakan, kalau kamu ingin mengikat orang, kalau kamu ingin membuat orang itu dekat dengan kamu, berdanalah kepada dia. Milikilah jiwa kedermawanan kepada dia. Itu tidak berlaku hanya untuk manusia saja. Anjing sekalipun kalau kita kasih makan terus, itu pasti akan selalu dekat dengan kita. Tidak hanya manusia saja. Manusia itu dianggap sebagai apa? Manusia itu kan berasal dari kata mana dan usa. Mana itu artinya pikiran, usa itu artinya tinggi. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki pikiran yang luhur, pikiran yang tinggi. Mampu menggunakan pikirannya dengan lebih baik. Kalau binatang saja itu bisa lengket dengan kita, karena dia mengerti bahwa kita ini adalah orang yang dermawan, kita ini adalah orang yang suka memberi, kita ini adalah orang yang suka mengasihi dia. Manusia itu lebih mampu berpikir daripada itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mampu mempraktekkan jiwa kedermawanan ini dimanapun levelnya, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan berwihara semacam ini, semuanya itu kemudian akan menjadi kondisi yang luar biasa, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan sekitar kita. Kemarin saya menceritakan kepada ibu-ibu semuanya bahwa kalau di Sri Lanka, umat-umat itu tidak malu untuk berdana uang recehan. Kalau kita di sini berdana uang recehan malu. Kita di Indonesia berdana uang recehan itu sampai ditutup-tutupi begitu. Di Sri Lanka tidak. Di Sri Lanka yang namanya di wihara begini disediain kotak dana. Dan setiap orang datang ke wihara, puja di wihara begini. Kalau di Sri Lanka itu pujanya ada 3 objeknya. 1, pohon bodhi.
kedua itu stupa, dan ketiga itu baru patung Sang Buddha. Mereka akan melakukan puja dulu di pohon Bodhi, kemudian melakukan puja di stupa, baru nanti mereka puja di dalam Dhammasala semacam ini. Dan saat itulah mereka akan berdana. Kadang-kadang kalau supir-supir bis begitu, pertama kali mereka ngangkut penumpang, mereka akan mampir di wihara pas yang ada di pinggir jalan begitu. Dan sebelum mereka berangkat kondekturnya itu pasti akan puja dulu, kemudian berdana. Pujanya hanya sebentar saja, mungkin tidak ada 3 menit begitu. Kemudian dia akan berdana di kotak dana. Karena biasanya kalau wihara-wihara yang di pinggir jalan semacam ini pasti ada kotak dananya. Itu yang umat-umat di sana yang didanakan berapa? Yang didanakan itu hanya 1 rupi. Kalau di sana satuannya uangnya itu namanya rupi. Ya, kalau kita di Indonesia rupiah. Di sana satuan uangnya itu rupi. Jadi mereka itu yang koin-koin begitu, yang uang recehan begitu, ada dari 1 rupi sampai 10 rupi. Itu ada. Dan 1 rupi itu nilainya berapa? Nilainya itu hanya 100 rupiah kalau di Indonesia kan. Sedikit sekali kan. Tapi umat-umat itu kalau pagi datang ke wihara puja ya suara klitik gitu. Tidak malu. Tapi coba kita kalau uangnya sampai kedengaran klitik itu, wah saya dananya sedikit. Rasa malu. Di situ bukan menumbuhkan kedermawanan, tetapi justru memunculkan ego. Gitu. Itu bukan untuk berdana sebenarnya ketika seperti itu. Itu bukan untuk melepaskan, tetapi untuk menumbuhkan ego. Karena rasa malu itu juga bagian dari ego. Bagian dari kesombongan. Yang namanya sombong dalam agama Buddha itu ada 3 tingkatannya. 1, merasa rendah diri. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengatakan, oh saya ini orang bodoh, tidak ngerti apa-apa, itu kesombongan. Jangan dipikir itu bukan kesombongan. Atau kita mengatakan, wah saya ini sama loh dengan orang itu. Ini juga kesombongan. Atau bahkan ketika kita mengatakan saya ini lebih hebat daripada kamu, itu juga kesombongan. Gitu. Jadi dalam agama Buddha kesombongan itu tidak hanya karena besar kepala menganggap diri kita lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Merasa setara itu juga kesombongan, merasa lebih rendah itu juga kesombongan. Merasa rendah dampaknya nanti apa? Malu, minder, tidak punya semangat, pesimis. Itu. Nah, oleh karena itu umat Buddha seharusnya memiliki semangat. Apa itu semangat? Wirianya itu yang diutamakan. Sadar, keyakinan itu juga sebenarnya self confidence. Self confidence itu artinya keyakinan diri untuk tampil. Disuruh jadi pemimpin puja bakti gini ya, punya rasa kepercayaan diri untuk tampil. Disuruh bicara ceramah juga punya rasa percaya diri untuk tampil. Itu self confidence, itu yang disebut sebagai sabda. Nah, kalau saya hubungkan dengan gamelan lantunan musiknya Bali begitu, saya perhatikan bahwa yang namanya musik gamelan Bali, musik tradisional Bali, itu adalah musik yang menggugah semangat sebenarnya. Itu dipukul dengan sangat semangat sekali. Dan suaranya itu melenting begitu hebat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya para leluhur orang-orang Bali itu ingin membangkitkan semangat rakyat Bali sebenarnya. Beda dengan gamelan orang Jawa. Gamelan orang Jawa itu halus, kalem. Mereka lebih tenang. Itu gamelan orang Jawa. Tetapi gamelan orang Bali itu sangat kuat nadanya dan penuh semangat. Coba diperhatikan dengan teliti. Diperhatikan dengan baik.
gamelan orang Bali itu pasti semangatnya luar biasa. Yang nabuh itu pun harus yang ini nabuh gong segala macam itu pun harus nabuhnya dengan penuh semangat, dengan kecepatan, dengan kejelian yang luar biasa. Gitu. Ini kalau masyarakat di sini adalah masyarakat Bali semacam ini, seharusnya bisa memaknai gamelan semacam itu. Harus bisa mengerti bahwa nenek moyangnya orang Bali itu adalah orang yang senang untuk membangkitkan semangat dari gamelan begitu. Bukan orang yang mengajak ibu bapak dan saudara semuanya untuk tidur dengan lelah. Bukan nenek moyang yang mengajak ibu bapak dan saudara semuanya untuk bermalas-malasan. Bukan nenek moyang yang mengajak ibu bapak dan saudara semuanya untuk tidak memiliki semangat sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang penuh keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa percaya diri, memiliki semangat yang luar biasa, mau membangkitkan, mau memberikan pesan kepada seluruh generasinya agar mereka itu bersemangat. Dan itu disampaikan sampai sekarang. Nggak tahu kapan gamelan Bali itu mulai muncul. Masih pesannya itu dibawa sampai sekarang. Ayo bersemangat. Sebenarnya seperti itu yang ingin disampaikan oleh para leluhur kita. Tapi seringkali kita itu tidak paham, tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka inginkan dari gamelan begitu. Karena sebenarnya dulu kan masyarakat Bali itu kebanyakan adalah pelarian dari Majapahit begitu. Nah, namanya orang pelarian itu kebanyakan apa? Banyak menjadi pesimis, tidak punya keyakinan begitu, mereka merasa minder segala macam. Kemungkinan besar disitulah gamelan itu diciptakan. Atau bisa jadi jauh sebelum itu. Gitu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kehebatan seorang Buddha itu sangat luar biasa. Kita tidak perlu memikirkannya sampai sejauh apa kehebatan seorang Buddha itu. Karena kalau kita pikirkan terus, tidak akan ada habisnya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha semampunya. Apapun yang ibu bapak dan saudara semuanya mengerti. Kalau mengertinya tentang sila, praktekkan sila itu. Pasti ibu bapak dan saudara semuanya mampu merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Saya jamin. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mampu hanya mengertinya soal dana, praktekkan dengan sempurna. Dan ibu bapak saudara-saudara semuanya pasti merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Tepat ketika Sang Buddha berceramah pertama kalinya, yang sekarang ceramahnya itu disebut sebagai Dhammacakkappavattana Sutta, yang nanti sebenarnya dikhotbahkan pada bulan Asada. Ketika Sang Buddha mengatakan, mendefinisikan tentang nibbana, kebenaran mulia nomor 3, Sang Buddha itu mengatakan begini: Yotasa yewa tanhaya asesa wiraga nirodo cago patik nisago muti analayu. Kata caga yang berarti jiwa kedermawanan itu dimasukkan sebagai definisi nibbana, dimasukkan sebagai definisi kebenaran mulia nomor 3. Dimasukkan, disertakan di situ. Jadi kalau ibu bapak dan saudara semuanya praktekkan berdana dalam bentuk apapun, nibbana pasti direalisasi dalam kehidupan sekarang ini juga. Yang penting pengertiannya, pemahamannya, itu yang perlu pemikiran yang benar, pengertian yang benar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, yang kedua, itu yang tidak perlu kita pikirkan adalah tentang kekuatan jana atau kekuatan meditasi. Kita pikirkan dengan detail segala macam begini dan begitu.
Sebenarnya itu tidak diperlukan. Yang diperlukan itu adalah bagaimana kita bisa bermeditasi dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, bisa konsentrasi ya oke, tidak bisa konsentrasi ya tidak masalah sebenarnya. Bisa melakukan samatha ya oke, bisa melakukan vipassana oke, tidak bisa juga tidak masalah. Jadi jangan terikat dalam praktek itu. Kebanyakan ketika praktek ibu bapak dan saudara semuanya diikat harus samatha dulu lah, baru vipassana segala macam. Tidak perlu seperti itu. Karena samatha dan vipassana itu hanya dua cara yang bisa dipakai. Masih ada cara yang lain. Jadi di luar samatha dan vipassana apakah kita bisa merealisasi nibbana? Bisa. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak bisa samatha, tidak bisa vipassana, yang penting meditasi. Meditasinya di mana? Seperti saya sampaikan kemarin. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya hidup dalam keseharian, kembangkan perhatian yang murni. Kembangkan kesadaran murni. Waktu badannya terasa capek, coba disadari, dicatat dalam batin. Oh, ini ada capek. Waktu kemarahan muncul, dicatat dalam batin. Ini ada keserakahan. Ketika ada kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya, dicatat. Di situ nanti seluruh kemarahan kita, seluruh kebencian kita, rasa tidak suka kita akan hilang secara total. Sang Buddha mengatakan, Janato ahang pikawe pasato asawanang kayang wadami no ajenato no apasatu. Oh para biku kukatakan, mereka yang sanggup menyadari dan mengetahui adalah mereka yang akan sanggup menghancurkan kotoran batinnya, dan bukan mereka yang tidak mengetahui dan tidak menyadari. Kuncinya hanya dua, mengetahui dan menyadari. Cukup itu saja. Jadi ibu bapak dan saudara semuanya bisa kembangkan, bisa praktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak perlu kemudian ibu bapak dan saudara semuanya memikirkan sampai sejauh mana kehebatan jana begini dan begitu. Yang ketiga, itu yang tidak perlu dipikirkan adalah kamawipakan wisaya, atau dampak yang pasti, akibat yang pasti dari perbuatan yang kita lakukan. Misalnya begini, ibu bapak dan saudara semuanya berdana. Kemudian ibu bapak dan saudara semuanya berpikir, nanti dampaknya itu apa secara pastinya, apakah menjadi kaya, apakah menjadi tenar, apakah menjadi begini dan begitu. Itu tidak bisa dipikirkan sebenarnya. Kita tidak pernah tahu secara spesifik sekarang perbuatan yang kita lakukan, kemudian dampaknya itu secara persisnya seperti apa. Tidak bisa. Tidak memungkinkan juga. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya melakukan suatu tindakan, lakukanlah. Yang penting yakin ini adalah sebuah kebaikan, mampu membuat saya bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, dan bebas dari kebodohan batin. Cukup seperti itu. Tanpa perlu mengetahui secara persis. Kalau saya membunuh, nanti saya dibunuh orang, persisnya bagaimana? Tidak perlu dipikirkan. Kalau saya mengasihi orang, kemudian persisnya nanti saya dikasihi orang. Kadang-kadang kita sudah mengasihi orang, kita juga masih juga dibenci orang di sana sini. Sudah menunjukkan jalan yang terbaik bagi orang itu juga nendang kita. Gitu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kebaikan yang kita lakukan tetap akan memberikan hasil bagi kita. Masalah orang lain
kemudian tidak memberikan sesuai dengan yang kita harapkan, itu tidak perlu dipikirkan. Pasti akan memberikan dampak, pasti akan memberikan hasil kepada kita. Kemudian yang keempat adalah tentang luasnya dunia ini. Sampai sekarang para ilmuwan itu masih belum bisa memastikan luasnya dunia itu seperti apa. Jangankan itu, sekarang ini ada perdebatan bumi itu bulat atau datar. Nah, ada perdebatan semacam itu. Misalnya ribut sekarang juga. Itu pun gak selesai-selesai. Apalagi memikirkan luasnya dunia ini, memikirkan jagat raya ini luasnya seperti apa, tidak bakalan selesai. Nah, ini adalah 4 hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Tujuan Sang Buddha sebenarnya kita itu diajarkan agar pikirannya itu tidak ngelantur, pikirannya tidak lari ke sana kemari memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ini sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha dalam pesan ini, dalam khotbah ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha? Fokuslah pada praktekmu. Itu yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha. Fokuslah pada apa yang perlu kamu lakukan. Masalah dunia segala macam luasnya seberapa itu tidak akan membebaskan ibu bapak dan saudara semuanya dari penderitaan. Memikirkan dampak karmanya ini begini dan begitu dari perbuatan kita, itu juga tidak akan membebaskan ibu bapak dan saudara semuanya. Memikirkan jana itu harus begini dan begitu, itu juga tidak akan membebaskan ibu bapak dan saudara semuanya dari penderitaan. Memikirkan kehebatan seorang Buddha, itu juga tidak akan membebaskan ibu bapak dan saudara semuanya dari penderitaan. Ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa bebas dari penderitaan kalau ibu bapak dan saudara semuanya mau berjuang, mau fokus praktek. Kebahagiaan tidak akan datang tiba-tiba, tidak akan datang dari luar kalau tidak diusahakan. Oleh karena itu Sang Buddha meminta kepada murid-muridnya untuk memiliki yang namanya yoniso manasikara. Yoniso manasikara itu apa? Perhatian yang murni, perhatian yang benar-benar jeli terhadap diri sendiri. Lihat dalam batin kita seberapa keserakahan yang dimiliki sekarang. Lihat seberapa besar kebencian yang dimiliki sekarang. Lihat kebodohan batin yang dimiliki itu sebesar apa. Hanya itu fokus yang perlu dilakukan sebenarnya. Selalu mengevaluasi diri, selalu melihat ke dalam diri sendiri. Sehingga ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa hidup dengan damai. Sehingga ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan konflik. Mengapa ibu bapak dan saudara semuanya selalu berkonflik dengan lingkungan sekitar? Mengapa ibu bapak dan saudara semuanya selalu bertengkar dengan orang-orang yang tidak sepaham? Itu karena masalahnya adalah ibu bapak dan saudara semuanya tidak perhatian ke dalam, tidak melihat ke dalam diri, tetapi selalu sibuk melihat orang lain. Kita selalu melihat orang lain, mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan oleh orang lain. Sementara kita itu lupa pekerjaan dalam diri sendiri ini belum selesai. Sementara kita ini tidak tahu sampai sejauh mana pekerjaan yang perlu, yang sudah kita lakukan. Kalau saya tanya kepada ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semuanya bahagia atau enggak? Bahagia atau enggak? Atau di sini menderita semuanya? Karena saya sudah ceramah berapa menit ini enggak rampung-rampung, kemudian menderita. Ibu bapak dan saudara semuanya menderita atau bahagia? Bahagia. Bahagia.
Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengukur kebahagiaan itu, kira-kira kapan ibu bapak dan saudara semuanya merealisasi nibbana? Saya mau tanya, dengan kebahagiaan yang ibu bapak dan saudara semuanya miliki, kira-kira kapan ibu bapak dan saudara semuanya merealisasi nibbana? Akhir usia. Ngapain juga harus merealisasi nibbana di akhir usia? Tidak ada gunanya itu. Saat merasakan kebahagiaan, kira-kira kapan? Saat bahagia itu? Sudah berhasil? Kalau sudah berhasil, lah berhasilnya itu kapan? Suatu saat, padahal ibu bapak dan saudara semuanya itu sudah praktek cukup lama, praktek yang tidak sedikit. Tetapi begitu ditanya, kapan kamu bebas dari samsara, kapan kamu merealisasi nibbana? Tidak tahu. Tidak ada yang ngerti. Begitu ditanya, kamu nanti kalau mati mau lahir di terlahir di surga atau di neraka? Ya saya tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya itu belum praktek dengan baik. Simple begitu aja. Saya tidak perlu tidak perlu ngomong sudah baik begini dan begitu. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya belum tahu, belum ngerti, menunjukkan ibu bapak dan saudara semuanya belum praktek dengan baik. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya praktek dengan baik, praktek dengan serius, pasti akan tahu nanti terlahir di surga atau di neraka, terlahir di alam bahagia atau terlahir di alam menderita. Ibu bapak dan saudara semuanya pasti tahu kapan akan merealisasi nibbana. Kalau prakteknya baik. Kalau prakteknya tidak baik, ya bingung, nanti kan tidak tahu kapan ini saya merealisasi nibbana. Gimana nanti kalau saya sudah mati? Tidak ngerti. Itu. Oleh karena itu salah satu ciri khas yang dimiliki oleh orang-orang yang serius dalam praktek, minimal dia tahu dia nanti terlahir di mana. Itu ciri khasnya. Dalam praktek agama Buddha, salah satu ciri khas orang yang praktek dengan baik itu adalah dia tahu dia akan terlahir di mana. Itu satu. Kedua, kalau memang dia prakteknya baik, prakteknya sudah sempurna, dia tahu bahwa dia tidak akan terlahir kembali. Itu kalau prakteknya sempurna. Karena kita kan berusaha untuk mengakhiri samsara, mengakhiri duka. Kalau dukanya itu sudah berhenti, dukanya itu sudah selesai, tidak akan terlahir kembali. Tapi ibu bapak dan saudara semuanya masih senang. Wah, saya nanti kehidupan datang terlahir di surga. Masih senang. Iya, itu hayalannya itu yang tidak nguati. Karena umat Buddha itu apa? Senang berhayal. Makanya diceritakan hantu begini dan begitu. Wah, senangnya minta ampun. Oh iya, gimana? Lihat di TV kalau film hantu itu, wah, disenangi tidak karuan. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya senang berhayal itu sendiri. Masih senang berhayal, senang bermimpi, senang untuk bermain-main begitu, senang untuk terus menderita. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, saya selalu mengingatkan, berjuang, berlatihlah dimanapun ibu bapak dan saudara semuanya berada. Berlatihlah apapun status ibu bapak dan saudara semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa pakai jubah begini prakteknya lebih baik, tidak. Siapapun yang mau praktek, mereka berumah tangga pakai jubah sama saja. Tidak ada bedanya sama sekali.
Kalau ibu bapak dan saudara semuanya sebagai rumah tangga mau praktek, tidak ada bedanya dengan yang pakai jubah. Meskipun pakai jubah kalau nggak praktek, kadang-kadang lebih buruk daripada rumah tangga. Simpel aja. Tapi bukankah sebuah pertanda kalau sudah begitu jubah itu dalam artian sudah melakukan praktek? Kalau di dalam dunia awam begini kan banyak terombang-ambingnya. Tapi kalau sudah diikat oleh sebuah jubah yang minimal sesuai aturan. Iya. Kalau memang itu kemudian menjadi standarnya, seharusnya Dewa Data tidak terlahir di Awici. Dewa Data terlahir di Awici enggak? Nah, Dewa Data itu kurang apa meditasinya? Dia itu sepupunya Sang Buddha. Tapi dia di Awici loh. Mungkin sekarang dia baru dengerin kurang ajar, dan masih itu ngomongin saya di sana. Mungkin dia juga lagi jerit-jerit, tolong kalau Pati Dana itu saya diingat-ingat. Dewa Data kurang apa? Dia punya kesaktian, bisa ngubah dirinya jadi ular, ngubah dirinya dari satu menjadi banyak. Dia piku, jadi piku itu 45 tahun, 40-an tahun lebih begitu. Tapi begitu meninggal, waktu mau meninggal aja sengsaranya minta ampun. Habis meninggal langsung pluk, langsung dikeraknya neraka itu loh. Langsung enggak perlu di api unggun dulu yang kecil-kecil begitu. Begitu meninggal langsung pluk masuk ke keraknya neraka. Paling bawah sana. Biku pakai jubah puluhan tahun. Ada satu biku yang hanya simple aja. Jubahnya itu bagus. Tapi dia melekat dengan jubahnya. Mati 1 minggu jadi kutu jubah. Kurang apa? 1 minggu dia terlahir sebagai kutu jubah. Begitu bikunya meninggal, para biku yang lain yang masih hidup itu mau membakar jubahnya. Sang Buddha bilang, jangan dibakar dulu. Kenapa Bante? Bikunya itu terlahir jadi kutu jubah, dia masih ada di situ. Lantas kalau di kalangan awam itu praktiknya sama juga dengan yang sudah jadi samanera atau orang itu. Terus ngapain ada petak-petak begini, ada biku, ada samanera, masyarakat biasa. Bersama dengan ya artinya urusan dana. Kalau punya duit kan anak kecil bisa lakukan itu. Bukan besar kecilnya yang bikin. Nah ini bukan besar kecilnya juga. Anak kecil saja bisa. Nah, pelihara di anak. Ya. Begini. Yang namanya praktek itu adalah urusan untuk memahami proses bagaimana mata melihat, bagaimana telinga itu mendengar, bagaimana hidung ini mencium bau, bagaimana lidah ini kemudian mengecap rasa, bagaimana kulit itu bersentuhan dengan sentuhan begini, bagaimana pikiran itu kemudian berurusan dengan fenomena Dhamma. Masalah praktek itu cuma begitu saja. Kalau oleh karena itu siapapun yang punya mata, dia bisa praktek dengan baik. Siapapun yang punya telinga, dia bisa praktek dengan baik. Siapa saja. Tidak peduli apakah dia biku, pakai jubah, ataukah para perumah tangga.
mengapa kemudian kita pakai jubah seperti ini, kemudian ada para perumah tangga? Tujuannya itu begini saja. Tujuannya itu adalah agar mereka yang pakai jubah begini bisa lebih cepat mengakhiri penderitaannya. Cuman itu saja. Kalau Sang Buddha itu mengibaratkan ini pakai jalan pintas. Para perumah tangga itu tetap jalan ke sana, tapi bukan jalan pintas. Gampang ngomongnya, kalau mau ke Jakarta, kita para biku itu naik pesawat, ibu bapak dan saudara semuanya naik kapal. Tapi tujuannya tetap Jakarta. Tujuannya tetap Jakarta. Kalau saya tidak hati-hati naik pesawat saya jatuh, matinya lebih sengsara. Matinya lebih sengsara. Kalau begitu pesawat yang jatuh itu kan banyak sekali. Tidak cuma satu atau dua. Yang paling banyak itu tahun 2014 itu banyak sekali kapal yang jatuh. Pesawat yang jatuh itu banyak 2014. Dimulai dari MH30, saya masih ingat. Sampai sekarang itu masih belum selesai kasusnya MH30 itu. Pesawatnya Malaysia. Sampai sekarang itu belum ditemukan di mana pesawatnya itu. Kemudian habis itu nyusul rentetan banyak sekali pesawat jatuh selama 1 tahun. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya sebagai perumah tangga, sekalipun tidak hati-hati, dampaknya juga tidak seberapa. Meskipun nanti nyampenya itu lambat. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya praktek itu urusannya apa? Itu hanya urusan masalah mata dengan bagaimana waktu melihat bentuk. Apakah waktu melihat bentuk begitu? Kemudian saya senang, saya benci, ataukah netral? Hanya itu saja urusannya. Yang namanya orang praktek itu urusannya hanya begitu. Berurusan dengan 6 landasan indria, 6 indria yang kita miliki itu bagaimana? Oleh karena itu seperti telinga begini. Kita dengar orang ngomongin kita sedikit saja. Kadang-kadang kata-katanya itu juga tidak bertujuan untuk menyinggung. Tapi kita tersindir, sakit hati. Hanya kata-kata sedikit saja. 1 kata atau 2 patah kata. Kita tersinggung waktu dengarkan. Tersinggungnya tidak hanya sekali itu saja. Tersinggungnya di sini gara-gara saya ceramah, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tersinggung. Tersinggung habis itu apa? Tidak mau datang ke wihara. Tidak hanya 1-2 hari, seumur hidup saya tidak akan mau ke wihara. Hanya karena masalah mendengarkan. Kemudian kebencian itu muncul, rasa tidak suka itu muncul. Praktek itu urusannya hanya begitu aja. Kalau praktek itu urusannya begitu, kira-kira bapak bisa praktek enggak? Hah? Sebagai perumah tangga, kalau praktek itu hanya urusannya bagaimana mata itu melihat bentuk, kemudian timbul kebencian, timbul keserakahan, kira-kira bapak bisa praktek enggak? Kalau yang namanya praktek itu hanya urusan bagaimana proses mata itu berproses. Waktu melihat bentuk gini timbul keserakahan atau timbul kebencian. Kira-kira bapak bisa praktek enggak? Ya susah. Karena artinya merasakan perbedaannya itu, kalau rumah tangga itu kita mana bersanding dengan lingkungan segalanya. Tapi kalau sama Nera kan sudah berdiam diri minimal di wihara, jadi interaksinya itu kurang. Pak, apakah ada jaminan orang yang tinggal di wihara begini tidak mempunyai kebencian? Saya mau tanya, apakah ada jaminan bahwa orang yang tinggal di wihara tidak berinteraksi, tidak punya kebencian? Tapi apalagi kalau kita berada di luar, kira-kira di bagaimana? Kalau saya begini, Sang Buddha itu pernah mengatakan dalam salah satu sutta,
Sekalipun seseorang tinggal di tengah-tengah keramaian, ketika batinnya itu tenang, ketika dia tidak terpengaruh oleh apa yang dia lihat, tidak terpengaruh oleh apa yang dia dengar, tidak terpengaruh oleh apa yang dia cium, dia rasakan lewat lidah, maupun dia sentuh dan dia pikirkan, saat itulah dia sebenarnya hidup sendirian. Tetapi sekalipun hidup di tengah hutan belantara, dia sendiri. Tapi yang namanya di hutan belantara itu juga dilihat ini dan itu, mendengar ini dan itu, mencium ini dan itu. Kalau dia masih terpengaruh, berarti dia masih hidup di tengah keramaian. Itu definisinya Sang Buddha. Jadi meskipun di lingkungan wihara, apakah kemudian saya tidak melihat tembok yang jelek begini pun saya bisa marah? Jangan dipikir. Datang ke toilet, wah ini toiletnya bau begini. Misalnya ini contoh saja, nanti langsung datangin toilet dicek. Misalnya saya datang ke toilet sana, kemudian toiletnya itu bau, kemudian timbul kebencian. Apa bedanya dengan saya duduk di warung, lihat begitu ada perempuan lewat, kemudian bau parfumnya itu semegerak sekali begitu, timbul nafsu. Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Atau saya begitu keliling wihara, kemudian lihat pohon-pohon yang tidak ditata dengan rapi, saya benci, saya tidak suka. Kemudian paving begini yang diatur tidak rapi, saya muncul tidak suka. Wah ini orang tukang, tidak bisa nukang sama sekali seperti itu. Memungkinkan tidak seperti itu? Terus seharusnya itu begini. Jadi dalam praktek yang namanya praktek dimanapun kita berada, Sang Buddha itu menasihatkan, dari apa yang dilihat sekedar dilihat, dari apa yang didengarkan sekedar didengarkan, dari apa yang dirasakan, yang dirasakan itu mulai dari hidung, mulai dari lidah dan kulit, sekedar dirasakan, dari apa yang dipikirkan sekedar dipikirkan. Kalau kita mampu praktek seperti itu, kita tidak akan hidup di sini, tidak akan hidup di sana, juga tidak akan hidup di tengah-tengahnya. Itu bisa paham? Jadi mengapa kemudian kita bertengkar dengan orang? Karena begitu orang ngomong langsung, wah kamu itu ngomong nggak benar bisa. Itu akhirnya apa? Perang. Begitu lihat orang pakaiannya nggak benar, wah kamu itu kewiharan punya pakaian yang rapi seperti itu. Marah. Kita tidak suka. Jadi seperti itu. Kalau memang ada orang berpakaian tidak rapi, cukup dibilangin, sebaiknya kalau ke wihara itu berpakaian yang rapi, dengan kata yang sopan tanpa disertai dengan kebencian. Atau ketika mendengar orang yang berkata-kata dianggap tidak sopan, dianggap tidak ramah, dianggap mencela orang lain, bilangin, kalau menurut saya apa yang kamu sampaikan kepada saya itu menyakitkan. Coba kamu introspeksi lagi. Begitu itu tidak ada kebencian. Tapi begitu ada orang ngomong sedikit, kemudian kita tersinggung, kita respon, jadilah api kebakaran di mana-mana. Bertengkarnya itu di mana-mana. Hanya karena masalah apa yang kita dengar sedikit itu saja. Itu wihara bisa jadi sepi hanya karena masalah didengar, hanya karena masalah yang dilihat. Seharusnya wiharanya ramai kemudian menjadi sepi. Seharusnya banyak orang yang datang
kemudian sedikit yang datang. Mengapa? Karena begitu kita ini dibilangin sedikit, ada orang berucap sedikit, langsung sakit hati. Kebenciannya muncul, kemarahannya muncul, rasa tidak sukanya itu muncul, sehingga menjadi masalah yang tidak hanya 1-2 hari saja, seumur hidup pun kadang-kadang sasi. Coba seperti bapak yang sekarang sudah umur 60 tahun begitu, kadang-kadang ada satu saja fenomena yang kecil, kira-kira 30 tahun yang lalu, kemudian masih diingat sampai sekarang. Kurang ajar orang itu. Ngapain juga dia dulu sampai begitu? Kalau saya tahu begitu waktu saya muda begitu, saya tonjok kamu. Sekarang sudah tua seperti ini masih ingat, meskipun itu hanya kata-kata yang ringan, kata-kata yang sederhana. Gitu. Itu hanya masalah simpel saja. Karena kita tidak sanggup untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha, bahwa ketika mendengarkan sekedar mendengarkan, ketika melihat sekedar melihat, dampaknya adalah konflik sosial yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu Sang Buddha mengajarin kita agar bisa melihat, fokus ke dalam, lihat kebencian kamu, lihat keserakahan kamu, lihat perbuatan kamu sendiri itu seperti apa. Dengan cara seperti itulah kemudian kita itu bisa hidup damai dengan diri sendiri. Dan kalau kita damai dengan diri sendiri, kita bisa hidup damai dengan siapapun juga. Orang yang tidak bisa hidup damai dengan siapapun juga, itu menunjukkan dia tidak bisa hidup damai dengan dirinya sendiri. Simple. Kalau orang yang suka bertengkar, suka mengkritik orang lain, sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang suka mengkritik dirinya sendiri, orang yang suka menghakimi dirinya sendiri. Simple. Jadi kalau mau lihat kepribadian orang, melihat kondisi batin orang, lihat bagaimana dia berinteraksi secara sosial, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, akan ketahuan, akan terlihat dengan jelas bagaimana kondisi batinnya. Itu. Kalau kita sudah fokus pada diri sendiri, kita sudah melihat ke dalam, akan kita temukan kedamaian dalam diri kita, akan kita temukan kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita itu juga bisa hidup dengan damai dengan siapa saja, tidak akan bermusuhan dengan siapa saja. Nah, oleh karena itu suatu ketika Sang Buddha mengatakan, saya ini tidak pernah memusuhin siapapun, tetapi dunia itulah yang kemudian memusuhin saya. Sang Buddha tidak pernah memusuhin siapa saja, tapi dari luar ini nyerang terus. Sang Buddha santai, Sang Buddha hidupnya damai karena batinnya damai. Tapi coba Pak Sang Buddha tidak damai, wah langsung ditonjok. Ini tuh yang yang memusuhin Sang Buddha. Yang memusuhin Sang Buddha itu banyak sekali. Ada satu dewata, para biku, apakah semuanya tunduk pada Sang Buddha? Tidak, ada yang banyak yang musuhin Sang Buddha. Jangan dipikir Sang Buddha meskipun orangnya hebat begitu, kemudian para bikunya semuanya tunduk. Tidak. Itu ya, biku kadang-kadang tidak suka dengan Sang Buddha. Ya banyak yang begitu. Ada dulu satu biku, dia itu hanya disuruh menjalankan winaya dengan baik. Kalau nggak salah itu Sang Buddha menyuruh biku itu untuk makan 1 kali, kalau nggak salah ya, saya tidak ingat. Bikunya tidak kuat, dia marah-marah sama Sang Buddha, tidak suka dengan Sang Buddha, dia tidak mau ngomong dengan Sang Buddha. Ya ada kasusnya seperti itu. Itu. Ada biku-biku yang dinasehatin, dua kelompok biku lagi bertengkar begitu, dinasehatin oleh Sang Buddha. Mereka tidak mau dengarkan Sang Buddha, tidak mau dengarkan nasihat Sang Buddha juga. Akhirnya apa? Sang Buddha pergi. Sang Buddha pergi. Itu.
Nah, oleh karena itu, sekalipun Sang Buddha itu hebat, luar biasa, tetapi tetap banyak yang tidak suka. Tetap banyak yang memusuhi Sang Buddha. Tapi Sang Buddha jalan santai. Kamu mau musuhin saya seperti apapun, itu urusan kamu. Saya jalankan urusan saya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya bisa seperti itu, wihara ini tetap akan jalan terus. Tapi kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya begitu ada satu yang kemudian agak ribut, ibu bapak dan saudara semuanya merespon dengan sangat luar biasa. Dalam waktu singkat wihara ini kosong, tinggal jadi sarang walet paling-paling. Iya, untung sarang walet, kalau jadi sarang kelelawar. Sarang walet enak dipanenin. Iya. Kalau jadi sarang kelelawar, baunya minta ampun. Itu. Nah, oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara semuanya hidup bermasyarakat, ya kita harus paham bahwa setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda. Ya kita harus bisa menyatu, bisa membaur, bisa memaklumi juga. Jangan terlalu responsif, jangan terlalu kemudian overacting, bertindak berlebihan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan. Marilah kita bangun praktek dalam diri kita masing-masing. Kita kuatkan praktek dalam diri kita masing-masing, sehingga kehidupan wihara ini menjadi kehidupan yang sangat damai, sangat bahagia, dan mampu mengkondisikan kita semuanya untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sabe sata bawantu sukitata.